Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kemarin saya sudah coba angkat video tentang blunder istana yang mengangkat Raffi Ahmad sebagai perwakilan influencer yang divaksin pertama kali di istana presiden. Tentu harapannya adalah agar kaum muda di Indonesia kemudian menjadi tertarik, menjadi yakin bahwa vaksin itu aman dan tentu ujungnya menjadi mau disuntik vaksin. Tapi kemudian terjadi blunder karena di hari yang sama sorenya atau malamnya bahkan Raffi Ahmad sendiri menghadiri sebuah pesta yang disitu kemudian berkumpul para selebritis dan bahkan ada Ahok Basuki Cahayapurnama. Ini menarik ya kalau kita kemudian telusuri lebih lanjut, bukan pada persoalan bagaimana seorang Raffi yang melanggar protokol kesehatan, tapi kok itu bisa sampai terjadi kerumunan justru pada saat di hari pertama vaksin itu diberikan dan protokol kesehatan tetap dikampanyekan. Ya kalau mengacu pada berita yang ada di tirto.id ini, ya Raffi sudah mengakui kesalahannya, meminta maaf, kemudian tetap menganjurkan dilakukannya protokol kesehatan. Bahkan di Instagram katanya foto-foto Raffi yang tidak pakai masker itu kemudian sudah dihapus, bahkan digantikan foto terbarunya dengan foto dia bersama kerabatnya yang menggunakan masker. Saya kira itu tetap sebuah hal yang patut kita apresiasi, adanya kemauan untuk meminta maaf. Seperti juga yang dilakukan oleh Habib Rizik tempo hari, beliau meminta maaf atas kerumunan yang terjadi. Tapi ternyata banyak juga yang melakukan kerumunan dan tidak meminta maaf. Misalkan yang terjadi di tempat kolam renang, kalau nggak salah itu yang punyanya James T. Riyadi, salah satu konglomerat di Indonesia, itu nggak ada permintaan maaf dan saya juga belum tahu nih sampai sejauh mana pengusutannya, apakah sampai pada pemiliknya atau hanya ada di jajaran bawahnya. Nah ini diduga pesta itu digelar di Prapanca Bellers, lapangan basket yang terintegrasi dengan kafe dan kolam renang di Bilangan, Jakarta Selatan. Pesta tersebut merupakan perayaan ulang tahun Ricardo Gelael, Presidir PT Fast Food Indonesia Tbk dan pemegang waralaba KFC. Wow, rupanya pengusaha kelas kakap ya, luar biasa ini bisa mendatangkan banyak artis-artis kemudian dengan mudahnya dilanggar protokol kesehatan. Ya, apakah ini akan diusut sebagaimana penuh semangatnya aparat penegak hukum mengusut kerumunan yang diakibatkan oleh keberadaan Habib Rizik atau tidak? Mudah-mudahan tetap diproses ya. Kita husnuzon saja nih sekarang ke pemerintah bahwa pemerintah akan bertindak adil. Ya memang yang patut disayangkan kemudian alasan yang disampaikan oleh Raffi Ahmad ini. Raffi juga mengaku saat itu sedang makan sehingga harus melepaskan maskernya hingga ada yang mengajaknya berfoto. Ya ini alasan yang agak sulit diterima karena kan dari penampakan foto-fotonya juga nggak terlihat baru makan, sedang makan atau selesai makan, nggak ada itu. Ya mestinya kalau minta maaf karena kelalaian ya sudah sih minta maaf saja gitu. Jangan kemudian dicari-cari lagi alasan yang lain yang mengaburkan kepercayaan publik terhadap seorang Raffi Ahmad. Dan yang lucu adalah respon dari Sekretariat Presiden ya, Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden. Dia mengklaim istana sudah menasihati Raffi lewat Satgas Penanganan COVID-19 agar patuh protokol kesehatan. Ya kok nasihat doang, kan yang lebih tepat teguran Mbak, bahkan bahasanya mungkin teguran keras karena ini momentum yang luar biasa, hari pertama bahkan presiden yang langsung menunjukkan keteladanannya ya. Walaupun kemudian disangsikan juga oleh beberapa pihak, itu benarkah Sinovac atau bukan, karena ada beberapa perbedaan yang cukup kentara katanya. Oke, tapi di luar itu kita nggak bahas topik yang barusan ya, kita bahasnya topik tentang Raffi Ahmad. Dengan bahasanya yang kami sudah nasihati, ini kayaknya tidak memenuhi unsur keadilan di masyarakat. Ya, bagaimana begitu tegasnya aparat penegak hukum kepada FPI dan Habib Rizik soal Petamburan, soal Megamendung, tapi kemudian untuk soal yang seluar biasa ini yang menjadi tontonan seluruh rakyat Indonesia kok malah bentuknya hanya nasihat. Ya kalau aparat kemudian setelah melihat respon masyarakat tergerak untuk memproses Raffi Ahmad, Gading Martin, Anya Geraldine, Ahok, dan tentu tuan rumahnya Ricardo Gelael, ya saya kira itu hal yang sangat bagus itu sebagai pembuktian kepada rakyat di Indonesia bahwa pemerintah bertindak tegas dan adil terhadap semua pihak, terhadap semua unsur, tidak ke salah satu pihak saja. Ya kita lihat juga ya di berita yang lain masih di cpnn.com,
Pesta Raffi Ahmad berbuntut panjang. Polisi dan TNI sudah bergerak ke lokasi. Nah, saya kira ini kabar yang baik. Benar, saat ini bersama Satpol PP, Babinsa sedang konfirmasi. Ujar Kapolsek Mampang Kompol Sujarwo dikonfirmasi antara Kamis 14 Januari lalu. Sujarwo mengatakan pihaknya bersama 3 pilar menelusuri lokasi wilayah acara pesta yang dihadiri Raffi Ahmad untuk mengklarifikasi berita yang menjadi perhatian masyarakat itu. Ini kan kita ingat juga nih aturannya ya. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Wow, tapi buat mereka sih kayaknya nggak ada artinya ya 100 juta glosor-glosor aja kayaknya ya. Tapi yang terpenting adalah tentu expose dari media ini dan tapi yang terpenting tentu adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum mampu bertindak adil dan kemudian itu diekspos oleh media sehingga terpenuhilah rasa keadilan yang ada di rakyat Indonesia hari ini. Karena kita lihat juga di kabar yang lain di republika.co.id, polisi sebut lokasi pesta Raffi Ahmad dan Ahok ilegal. Nah, lokasi pesta yang dihadiri para pesohor termasuk Raffi Ahmad dan Basuki Cahayapurnama berlokasi di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu 13 Januari malam. Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Sujarwo mengatakan lokasi pesta berada di area perumahan. Dia memastikan pesta itu ilegal lantaran berkerumun melanggar protokol kesehatan COVID-19. Ya mudah-mudahan kabar ini tidak diklarifikasi lagi ya bahwa ternyata legal, ternyata ada surat-suratnya. Karena kalaupun legal tetap saja akan terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan dan itu pelanggarannya. Yang pasti dari pihak kepolisian tidak ada menerima pemberitahuan, tidak mengeluarkan izin yang pasti. Memang hambatannya sulit untuk mendeteksi karena di permukiman itu ya. Sampai sekarang memang di satu kiri kanan juga pada titik-titik karena begitu ada viral itu membantu kita untuk membuka upaya-upaya penelusuran kan. Ujar Sujarwo saat dikonfirmasi wartawan Kamis 14 Januari lalu. Sujarwo memastikan lokasi pesta bukan di sebuah kafe atau tempat umum. Ini kan rumah. Saya di lokasi dulu, nanti saya kabari lagi ya. Ya, jadi kabar fix pastinya belum jelas, tapi gambaran awalnya sudah nampak. Ya, memang kabar fixnya belum muncul dari kepolisian ya, kabar resminya. Tapi dari informasi awal tadi sudah kita dapat pastikan bahwa acaranya saja ilegal gitu. Kemudian melanggar protokol kesehatan. Saya kira ini bertubi-tubi pelanggarannya. Bahkan politikus Demokrat Roy Suryo di akun Twitternya pun mencuit tindak tegas pelanggar-pelanggar prokes ini. Kalau benar tidak berizin, jangan malah polisi yang menindak, malah dicopot. Ini sindiran ke Kapolda Metro Jaya dan Jabar yang dicopot gara-gara dianggap lalai mengabaikan adanya kerumunan di Megamendung dan di Petamburan. Jadi kalau mengacu pada apa yang terjadi di Petamburan dan Megamendung, ya mestinya sekarang Kapolda Metro Jaya yang sekarang pun dicopot juga nih, karena sudah terjadi pelanggaran di sini. Dan satu lagi, Roy Suryo pun memastikan tweets, ya benar ini bukan hoax, tapi Ahok, orang yang nyanyi-nyanyi dalam kerumunan pesta bersama Raffi Ahmad itu memang komisaris utama Pertamina yang dibayar uang rakyat. Ya, saya kira sudah berapa lama tidak ada kabar nih Ahok sekarang muncul melanggar protokol kesehatan. Dan kita tunggu apakah aparat penegak hukum akan bertindak adil terhadap kasus ini.